Pertama-tama marilah kita curahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom untuk melakukan diskusi pada siang hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jenny Aprianti dengan NIM 2110403001. Saya selaku moderator akan membimbing dan memandu diskusi pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Syawaludin MA selaku dosen pengampu mata kuliah sosiologi dan para audiens, teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita buka diskusi pada siang hari ini dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, diskusi pada siang hari ini berjudul Manusia dan Kebudayaan. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Syariah Rahman. Kepada Saudara Syariah Rahman, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama yang berjudul Manusia dan Kebudayaan. Manusia dalam bahasa Inggris disebut man. Arti dasar dari kata ini tidak jelas, tetapi pada dasarnya dapat dikaitkan dengan mens atau Latin, yang berarti ada yang berpikir. Demikian halnya arti kata anthropos atau Yunani tidak begitu jelas. Semula anthropos berarti seseorang yang melihat ke atas. Sekarang kata ini dipakai untuk mengartikan wajah manusia, dan akhirnya homo bahasa Latin yang artinya orang yang dilahirkan di atas bumi. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk individu manusia yang merupakan bagian dari unit terkecil dari kehidupan sosial atau manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya mereka sebagai makhluk individu. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Syariah Rahman yang telah menyampaikan materi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yuda Satrio. Kepada Saudara Yuda, dipersilahkan. Baik, terima kasih Jen. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan dari diskusi ini. Individu menurut Effendi adalah berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Dalam hal ini, artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan kesatuan aspek jasmani dan rohani atau fisik dan psikologis. Apabila kedua aspek tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai individu. Menurut Nursid Sumaatmaja dalam Effendi, kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi biopsikofisikal, fisik, dan psikis yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapat rangsangan dari lingkungannya. Dia menyimpulkan bahwa faktor lingkungan
fenotip ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Baik, saya kembalikan dulu kepada moderator. Baiklah, Secara normal, baik, saya terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada moderator. baiklah, terima kasih kepada Saudara Yuda yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rizky Amelia Putri. Kepada Saudari Rizky, dipersilakan. Maaf Jen, aku yang baca. Diganti tadi. Baiklah, kepada Saudara Arya, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara potensi dasar yang meliputi 1. Minat atau sense of interest, 2. Dorongan ingin tahu atau sense of curiosity, 3. Dorongan ingin membuktikan kenyataan atau sense of reality, 4. Dorongan ingin menyelidiki atau sense of inquiry, 5. Dorongan ingin menemukan sendiri atau sense of discovery. Potensi ini berkembang jika adanya rangsangan, wadah, dan suasana kondusif. Jika fenomena sosial di lingkungannya telah tumbuh potensi mental yang normalnya akan terus berkembang, berawal dari potensi-potensi tersebut. Manusia sebagai makhluk individu ingin memenuhi kebutuhan dan kehendaknya masing-masing, ingin merealisasikan dan mengaktualisasikan dirinya. Secara normal, ini ya. Maaf, Saudara Arya, putus-putus suaranya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anissa. Kepada Saudari Anissa, dipersilakan. Baiklah, dalam arti ia memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Setiap individu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan jati dirinya yang berbeda dengan yang lainnya. Tidak ada manusia yang betul-betul ingin menjadi orang lain. Dia tidak ingin menjadi dirinya sendiri, sehingga dia selalu sadar akan individualitasnya. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rafina Yulian Syaputri. Kepada Saudari Rafina, dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut Zanti Arbi dan Syahrul dalam Sadullah menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya, atas pikiran, perasaan, pilihan, dan perilakunya. Orang yang betul-betul manusia adalah orang yang bertanggung jawab penuh. Tidak ada orang lain yang mengambil alih tanggung jawab dalam hidupnya. Kata hatinya adalah kata hatinya sendiri. Secara etimologi, kata kebudayaan dari akar budaya yang berasal dari bahasa Sangsekerta. Dari akar kata budi tunggal, jamaknya adalah budaya,
yang diartikan budi atau akal budi atau pikiran. Setelah mendapatkan awalan ke dan akhiran an, menjadi kebudayaan yang berarti hal ihwal tentang alam pikiran manusia. Adapun istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaannya berasal dari kata Latin color, artinya mengolah atau mengajarkan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut yaitu color dan kultur diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rafina yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anitius Putri Valentin. Kepada Saudari Anitius, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materinya. Menurut Sir Edward B. Taylor, menggunakan kata kebudayaan untuk menunjuk keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historisnya. Yang termasuk di sini ialah pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan serta perilaku lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Robert Holloway, kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitasnya sendiri, melainkan merupakan warisan masa lampau yang dapat melalui pendidikan formal atau informal. Sekian moderator, saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anitius yang telah membacakan materi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Oka Widiawati. Kepada Saudari Oka, dipersilakan. Menurut Clyde Cloukon mendefinisikan kebudayaan sebagai total dari cara hidup suatu bangsa, warisan sosial yang diperoleh individu dari grupnya. Gilin beranggapan bahwa kebudayaan terdiri dari kebiasaan-kebiasaan yang terpola dan secara fungsional saling bertautan dengan individu tertentu yang membentuk grup-grup atau kategori sosial tersebut. Sedangkan menurut Kwenjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan tidak diwariskan secara biologis, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar, dan kebudayaan tersebut diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat dari semua manusia dimanapun berada. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Oka yang telah membacakan materi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Regita Puspasari. Kepada Saudari Regita, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Kwenjaraningrat menyusun 7 unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal berdasarkan pendapat para ahli antropologi. 7 unsur kebudayaan yang dimaksud adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, sistem kesenian. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Regita yang telah membacakan materi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Delita. Kepada Saudari Delita. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kwenjaraningrat dalam Warsitama wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia. Ketiga wujud yang telah disebutkan tadi, dalam kenyataan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia.
pikiran dan ide-ide maupun tindakan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisik. Kebalikannya, kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang semakin lama semakin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya, sehingga mempengaruhi pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikirnya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Delita yang telah menyampaikan materi. Baiklah, itu tadi materi yang telah disampaikan. Sekarang saya, untuk mempersingkat waktu, saya membuka satu sesi tanya-jawab yang dimana berisi 6 pertanyaan. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan. Dengan persyaratan menghidupkan fitur raise hand, menyebutkan nama, NIM, dan bertanya dengan jelas. Kepada audiens, saya persilakan. Moderator, izin bertanya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Satrio dengan NIM 2120 40 30 40. Itulah. Nama saya Yuda Satrio dengan NIM 2120403020. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan lingkungan masyarakat? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Yuda yang telah bertanya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Renika Reviola. Kepada Saudari Renika, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Renika Reviola dengan NIM 2120403024. Saya ingin bertanya, apa hubungan antara manusia dan kebudayaan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Renika. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Adek Mutia Arianti. Kepada Saudari Adek Mutia Arianti, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Adek Mutia Arianti dengan NIM 2120403016. Sini saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan budaya? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Adek Mutia. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Amira Sabrina. Kepada Saudari Amira, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Amira Sabrina, NIM 2110403010. Ingin bertanya, apa saja yang termasuk perubahan sosial dan budaya? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Amira yang telah bertanya. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sastila. Pada Saudari Sastila, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Sastila dengan NIM 2110403003. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan budaya nasional? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sastila yang telah bertanya. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Saudari Meili Triana. Kepada Saudari Meili, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Meili Triana dengan NIM 2120403022. Izin bertanya, jelaskan hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Meili Triana yang telah menyampaikan pertanyaan.
Baiklah, untuk pertanyaan dari Saudari Renika akan dijawab oleh Saudara Syahrial. Kepada Saudara Syahrial dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Renika. Yang pertanyaan adalah apa hubungan antara manusia dan kebudayaan? Manusia dan kebudayaan merupakan dua hak yang sangat erat terkait satu sama lain, di mana manusia memegang peranan yang unik dan dapat dipandang dari banyak segi. Sedangkan kebudayaan lebih dekat kepada karya seni, adat, istiadat yang tumbuh dari suatu kumpulan masyarakat. Ya, apakah? Baiklah, kepada Saudari Renika, apakah jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih jawabannya sudah jelas. Baiklah. Untuk pertanyaan dari Saudari Mutia akan dijawab oleh Saudara Arya. Kepada Saudara Arya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Adek Mutia. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan budaya? Interaksi manusia dengan lingkungan budaya adalah di mana manusia bisa berbaru di lingkungannya. Maksudnya yaitu jika kita pendatang baru di suatu kampung atau desa, kita harus berbaur sama masyarakat agar kita bisa dikenal oleh masyarakat tersebut dan melestarikan budaya apa yang tertanam di lingkungannya. Contohnya seperti kegiatan gotong royong pada hari Minggu. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudari Mutia, apakah jawabannya sudah jelas atau dapat dimengerti? Jawabannya sangat jelas. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Sastila akan dijawab oleh Saudari Hidayatun Ikhlas. Kepada Saudari Hidayatun dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sastila. Yang pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan budaya nasional? Menurut Kwe Jaraningrat dalam buku Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan pada tahun 2004, kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara, memiliki syarat mutlak yang khas dan dibanggakan serta memberi identitas terhadap warga negara tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hidayatun yang telah menjawab. Kepada Saudari Sastila, apakah sudah mengerti atas jawabannya? Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Yuda Satrio akan dijawab oleh Saudara Daniel. Kepada Saudara Daniel dipersilakan. Lingkungan masyarakat adalah tempat kita untuk bersosialisasi dengan orang lain. Karena sebagai manusia, kita merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Baiklah, kepada Saudara Yuda, apakah sudah mengerti? Ya, sudah dimengerti. Terima kasih. Terima kasih, moderator. Iya, ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Saudari Amira Sabrina yang akan dijawab oleh Saudara Muhammad Arta. Kepada Saudara Arta, Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Amira Sabrina. Yang pertanyaannya, apa saja yang termasuk perubahan sosial dan budaya? Jawabannya yaitu perubahan sosial, misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, serta perubahan pada peran. Sedangkan perubahan budaya diantaranya adalah perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya lainnya.
Baiklah, apakah Saudari Amira Sabrina sudah mengerti atas jawaban Muhammad Atta? Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir dari Saudari Meli Triana akan dijawab oleh Saudari Sekar Ayu Adiningsi. Kepada Saudari Sekar, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Triana. Yang pertanyaannya, jelaskan hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Jawabannya itu, manusia sebagai makhluk budaya berarti makhluk yang senantiasa menggunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang membahagiakan hidup manusia itu adalah hakikat yang baik. Dengan adanya akal dan budi, manusia mampu menciptakan kebudayaan yang pada dasarnya adalah hasil akal budaya manusia salam interaksinya, baik dengan alam maupun manusia lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kepada Saudari Meli, apakah sudah dimengerti jawaban dari Saudari Sekar? Baiklah, saya rasa jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya-jawab, berakhir pula diskusi pada hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Sawaludin yang telah memberikan materi kepada kita semua agar kita bisa mengembangkan pola pikir dan wawasan kita. Saya rasa cukup diskusi pada siang hari ini. Saya tutup dengan melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baiklah, saya tutup diskusi pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.